Halo teman-teman, kembali lagi di video aku dan kali ini kita sudah sampai di part ke-13, yaitu sepertinya video terakhir untuk kita membahas mengenai C++ ya teman-teman ya. Harapkan juga video terakhir untuk tugasku di semester 1 ini teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi, namaku Rafael Moses Baptista. Aku adalah seorang mahasiswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro dari angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 005. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita udah sampai di part ke-13 dan kita akan membahas mengenai pembuatan aplikasi menggunakan CMake dan AI. Apa itu CMake teman-teman ya? Kita habis ini langsung kita masuk ke materinya, kita langsung membahas apa itu CMake dan bagaimana cara penggunaannya teman-teman. Sebelumnya di video kemarin aku udah bahas C++ juga, yaitu kita tentang OOP atau Object Oriented Programming ya. Jadi untuk video sekarang kita lanjut ke membuat sebuah proyek, sebuah aplikasi tapi menggunakan CMake dan AI. Oke, lanjut ke alur pembelajaran. Yang di alur pembelajaran pertama kita akan belajar apa itu CMake, terus kenapa kita harus menggunakan CMake ketimbang code runner biasa, dan terus ada instalasi kebutuhan untuk CMake, dan juga ada percobaan membuat aplikasi dengan CMake, dan kita akan membuat aplikasi kalkulator dengan AI dan CMake teman-teman, dan kita akan melakukan uji coba dan mungkin akan ada sedikit debugging jika mungkin, karena kan prompt coding atau coding yang dibuat oleh AI itu sebenarnya nggak full langsung sempurna, itu nggak, masih belum tentu teman-teman, pasti ada kemungkinan akan ada cacat atau problem atau trouble yang harus kita lihat, harus kita troubleshooting dan kita cari masalahnya di mana dan kita coba untuk prompt ulang kalau emang ingin membenarkannya menggunakan prompt gitu teman-teman. Oke, jadi di slide ini kita akan membahas pengertian dari CMake. Ya, apa itu CMake? CMake merupakan build system generator atau alat yang membuat berkas build. Itu ada termasuk Makefile, Project Visual Studio, Ninja, dan sebagainya. Nah, dari konfigurasi yang ditulis dalam file bernama cmakelist.txt. Nah, jadi CMake itu sebenarnya bukan compiler, teman. Dia bukan sebuah code runner, tetapi CMake itu membantu compiler bekerja dengan sistem yang seragam dan portable, sehingga nanti codingannya itu bisa jadi lebih rapi teman-teman, dan kayak lebih mudah dibaca dan juga pastinya saat di run itu lebih mudah. Sebenarnya aku mungkin bakal ngasih semacam study case sedikit ya, atau mungkin bukan study case ya, intinya contoh permasalahan kenapa kita harus pakai CMake. Ini sebenarnya ada di slide selanjutnya, cuman aku singgung sekarang aja nggak apa-apa. Intinya ketika di dua video kemarin, part 12 dan part 11, kita kan udah belajar tentang pemisahan file HPP dan CPP teman-teman. Nah, itu tuh dalam video kemarin kita bisanya mengrun kan, kita baru mengrun menggunakan kode compiler biasa, menggunakan kode runner biasa. Nah, itu kita harus mengrun melalui terminal yang dimana kita mengetikkan misalkan ada dua file ya, app dan cpp. Nah, itu kita harus mengetikkan g++ main, terus nama kedua file tersebut strip o, terus setelah itu titik slash main, itu ya teman-teman. Nah, itu untuk mengerun sebuah file yang dipisah di dalam terminal. Nah, sedangkan jika menggunakan CMake itu dia bisa langsung mengcompile semuanya teman-teman. CMake itu membuat kita nggak perlu ribet-ribet ngeran satu-satu, kita nulis promptnya untuk ngeran di terminal itu nggak perlu teman. Kita tinggal build menggunakan CMake, terus langsung klik run dan udah, itu meskipun file bisa tetap keren teman-teman. Yang penting di-include-kan saja di ini si makelist.txt-nya ini ya. Ini itu isinya sorry. Nah, si makelist.txt-nya itu diisi untuk perintah menggabungkan beberapa filenya untuk di-run teman-teman. Ya. Nah, ada contoh analogi di PPT ini. Si Make itu dalam sebuah program dia adalah sebagai arsitek. Jadi kita bayangkan program itu sebagai bangunan yang akan kita bangun teman-teman dari nol. Nah, si Make itu adalah arsiteknya. Terus compiler itu tukang bangunan dan Make itu adalah pelaksana kerjanya. Nah, itu untuk analogi sederhana bagaimana mungkin bisa teman-teman untuk memahami apa itu si Make tanpa harus mencari pengertiannya, sehingga teman-teman tahu
CMake itu sebagai apa. Nah, lanjut. Mengapa kita menggunakan CMake ketimbang Code Runner biasa? Yang pertama, CMake itu fleksibel, teman-teman. Dia bisa lintas platform dan CMake itu juga bisa digunakan di beberapa bahasa. Nah, setelah ini aku akan nunjukin slide yang isinya gambar. Itu dia menunjukkan bahwa kefleksibelan CMake itu sangat-sangat bagus, teman-teman. Dia bisa digunakan di berbagai platform, di berbagai bahasa, berbagai permasalahan itu bisa, teman-teman. Dan buat project-project besar itu cocok menggunakan CMake. Nah, yang kedua, mengapa kita menggunakan CMake? Itu ada manajemen project modern, di mana dia bisa mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler, yang di mana ada yang udah aku singgung di study case di slide sebelumnya, yang aku udah nyebutin juga, itu untuk mengeran beberapa file yang dipisah, seperti HPP dan CPP, itu tuh CMake bisa langsung mengerannya tanpa harus kita menggunakan prompt, teman-teman. Gak perlu ngeran lewat terminal, langsung aja nge-build dan langsung run, udah jadi, udah selesai, udah jalan programnya. Oleh karena itu, mengapa manajemen projectnya CMake itu disebut modern? Karena dia benar-benar bisa mencakup segalanya. Terus yang ketiga itu integrasi dengan IDE. Nah, CMake itu dia didukung oleh Visual Studio Code, CLion, VS Code, Qt Creator, dan lain-lainnya. Jadi terintegrasi dengan IDE, dengan sistem IDE, teman-teman. Yang terakhir adalah menyederhanakan build. Penggunaan CMake itu menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah dan sulit dilakukan untuk maintenance-nya. Lanjut, ini ada alur kerja untuk CMake. Nah, ya teman-teman, nah CMake itu mengkonfigurasi, terus dia akan masuk ya, ini cmakelist.txt itu, terus dia akan menggenerate atau dia akan membuat native tool project file. Terus dari itu dia akan meng-build yang outputnya itu adalah binary files, terus dia akan diinstal dan outputnya lagi itu adalah CMake package atau ya programnya projectnya itulah. Saya yang lebih lebih nganu lagi lebih panjang lagi, ini ada cmakelist.txt, terus ke source file ya, di cpacktime jadi source file, terus dari source file jadi ke installed file, ada jadi source package juga. Nah, ini untuk semacam alurnya yang lebih rumit dari sebuah CMake. Mungkin kok teman-teman baca ini mungkin jadi mungkin agak-agak bingung karena ya kok bahasa Inggris dan mungkin juga kurang bisa memahami jika digunakan dengan gini. Jadi kita langsung prakteknya aja bagaimana CMake itu berjalan. Nah, ini yang tadi aku bilang bahwa CMake itu benar-benar fleksibilitasnya sangat-sangat bagus, teman-teman. Karena nih, platformnya dia bisa digunakan di Windows, Mac OS, Linux, IX, Solaris, BSD, HPUX, terus language-nya bisa C++, sudah C++, C, Fortran, terus generatornya bisa Visual Studio, Makefiles, Ninja, Xcode, terus compilersnya bisa sebanyak ini, teman-teman ya. Jadi nggak cuma di language C++ aja, juga bisa di sudah C++, C, dan Fortran, teman-teman. Karena memang kita masih ada di materi yaitu C, bahasa C ya teman-teman, bahasa C++. Jadi ya C, namanya juga CMake, jadi ya dia banyak berputar-putar di bahasa C, sekitaran bahasa C, teman-teman. Lanjut, kita akan download CMake, teman-teman ya. Ini ada linknya, sebentar. Langsung kita ke Google Chrome dan kita paste cmake.org, terus download ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sesuaikan lagi dengan versi dari Windows teman-teman ataupun laptop teman-teman ya. Aku menggunakan yang Windows X64 installer ini. Kok teman-teman masih pakai teman-teman udah apa ya? Teman-teman tuh laptopnya pakai Windows 11 tuh yang ini, yang paling atas ini, teman-teman. Langsung diklik. Nah, udah keinstall lah teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Cuman 34 MB, jadi enggak terlalu lama ya. Setelah download CMake itu kita berikutnya akan menginstal compiler dan CMake, install CMake di MSIS 2, yang dimana di video part 7 itu udah aku tunjukin juga buat cara install MSIS, terus cara menginstal apa ya, asisten program lokal ya teman-teman. Oke. Lanjut PPT, kita langsung kita install dulu ini ya kita buka dulu.
ya, preparing to install. Oke, ini teman-teman next saja, terus I accept ya, terus next lagi. Terus ini ya, ini bebas mau teman-teman pakai nambahin shortcut buat ke desktop atau enggak, itu optional sebenarnya, jadi aku nggak usah. Kita langsung next aja dan install CMake 2. Ini next lagi, udah pasti di setiap device sama. Terus install teman-teman. Oke, sudah masih installing dan sambil itu kan kita sebenarnya akan menginstal compiler di MSIS 2. Tadi kita nunggu ini selesai aja, nunggu downloadnya ini selesai ya teman-teman, nunggu ini selesai dulu. Nah, sambil itu kita bakal ke kursor dan kita akan install extension teman-teman. Ini ada di slide ke ini. Nah, ini add extension CMake tool ya teman-teman. Kita supaya untuk menghemat waktu ya, jadi kita langsung sekalian aja. Ini kita udah ada di kursor. Aku pakai kursor teman-teman karena aku mau pakai AI. Jadi aku coba di kursor karena di yang mana? Yang di Visual Studio Code tuh ya kita udah dari kemarin udah pakai Visual Studio Code, jadi aku mau nyoba pakai AI. Udah nge-install kursor sama Windsurf, tapi buat di video ini aku bakal pakai kursor lah. Ngetes lah kursor tuh kayak gimana. Enak atau enggak teman-teman? Bentar. Nge-lag ya teman-teman ya. Nah, kita cari dulu CMake. Apa nih? Nah, yes. CMake Tools ini teman-teman. Nah, CMake Tools kita install dulu. Trust Publisher install. Nah, kita sembari menunggu CMake-nya yang aplikasi ini install, kita juga siap-siap untuk membuka MSIS-nya teman-teman. MSIS. Nah, nah ini install juga udah bentar lagi. Ini untuk extension CMake Tools-nya juga udah keinstall ya teman-teman. Nah, terus ini bentar, kita menginstall toolchain-nya dulu. Kita copy ini teman-teman ya, kita copy, kita masuk ke MSIS-nya. Sorry, langsung kita klik kanan terus paste teman-teman ya. Oke, terus enter. Teman-teman, kok nah, oke, kalau gini kita paste lagi teman-teman sampai dia itu teman. Jadi udah balik lagi setelah aku cek lagi, ternyata buat yang toolchain-nya ini tuh udah aku install teman-teman, maka keluarlah there is nothing to do ini teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang misalkan masih belum pernah menginstal untuk Pacman-nya itu, maka teman-teman ikutin aja, paling ketik y-nya itu. Nah, terus buat teman-teman yang misalkan udah pernah nge-install compiler di MSIS 2 itu, maka sekarang tinggal lanjut lagi ke ini buat nge-install CMake-nya teman-teman. Saya kan nge-install compilernya, sekarang itu nge-install CMake-nya. Nah, udah kita copy tadi, kita langsung paste aja, langsung enter. Kita tunggu buat ini nge-install CMake-nya teman-teman. Nah, kita ya. Oke, mari sekarang kita menunggu teman-teman ya. Oke, karena mungkin menunggunya agak lama ya teman-teman, jadi mungkin akan aku cut aja di videonya. Nanti kalau misalkan
installnya udah selesai, aku bakal start lagi buat recordingnya. Dan juga tadi untuk yang install CMake aplikasinya juga udah finish ya teman-teman. Jadi nanti kita langsung masuk ke elemen kursor AI-nya untuk menjalankan program atau membuat program dengan CMake dan AI teman-teman. Oke, see you ketika downloadnya sudah mau selesai teman-teman. Oke, jadi di sini udah ya untuk instalasi dari CMake-nya ya. Dan kita lanjut, udah kita hapus saja teman-teman karena udah selesai. Kita lanjut ke add extension CMake tools. Tadi kan udah aku praktekin buat yang di kursor AI teman-teman. Dan berikutnya ada alur build CMake. Nah ini kita langsung buat untuk praktikumnya. Kita membuat project kalkulator sederhana lewat CMake dan AI. Nah, sebelum itu kita run sebentar. Kita close dulu ya teman. Untuk kursor AI-nya kita close dulu. Terus kita cari di sini. Kita buka lagi secara manual dan run as administrator dulu. Kenapa harus run as administrator lebih dahulu? Karena ketika nanti kita mau menggunakan kursor namun ada beberapa perintah yang dia itu contoh throwable itu di deny teman-teman, itu karena belum kita jadikan sebagai administrator, run as administrator. Nah kita langsung kita lihat dulu step by stepnya untuk alur build melalui CMake, menggunakan CMake. Kita ada Ctrl Shift P, kemudian CMake quick start. Kita memberikan nama project bebas ya teman-teman, karena ini project yang akan kita buat itu menggunakan project kalkulator, maka kita akan memberi nama projectnya yaitu kalkulator sederhana. Nah, terus pilih yang C++, kemudian pilih executable, terus di select all menggunakan yang centang di atas itu supaya select all. Kemudian ada enter ketika di new preset, ada create from compilers. Terus pilih UCRT64. Pastikan teman-teman sudah menginstal UCRT64 yang ada di CMake ini. Sebentar. Nah, ini yang ada di CMake ini UCRT-nya. Terus langsung teman-teman enter lagi. Nah, ketika sudah sampai pada programnya, sudah mengklikkan codingannya, intinya sudah mengprompt codingan udah jadi, itu untuk run-nya itu kita build terlebih dahulu. Di pojok kiri bawah itu ada build yang gambar roda gigi itu, kemudian langsung diklik tombol run. Seperti biasa, run adalah tombol berbentuk segitiga teman-teman. Kemudian ya itu play ya untuk yang segitiga itu untuk play atau run-nya. Terus ketika sudah selesai, maka CMake akan membuat file .exe teman-teman, .exe. Ini untuk run melalui CMD ya teman-teman. Nanti kita juga akan praktikan juga untuk run melalui CMD, tapi terlebih dahulu kita masuk ke kursornya untuk kita membuat project kalkulator terlebih dahulu. Sedikit ya. Kita sudah masuk ke C-nya, kita langsung promptkan untuk AI-nya, buatkan program kalkulator sederhana dengan bahasa C++ yang menggunakan GUI. Nah, GUI itu merupakan grafik UI teman-teman. Jadi user supaya teman-teman itu nanti bisa ngelihat UI-nya atau tampilan interface kalkulatornya
sehingga langsung muncul seperti kotakan yang bentuknya itu seperti kalkulator ya. Ya seperti kalkulator. Gambar bulit-bulit gini jadinya. Intinya berbasis GUI itu dia ada interface-nya, ada UI-nya. Nah, seperti itu aja, simple ya. Nah, tadi kan aku udah sedikit nyinggung di awal video itu tentang ada error meskipun kita udah melakukan prompt dengan AI. Jadi kadang AI itu tetap bisa error, teman-teman. Nah, tugas kita adalah ketika kita mencoba untuk build dan compile atau run program, itu pasti kan akan ada troubleshooting-nya. Nah, troubleshooting itu saatnya kita untuk mendebugging untuk mencari mana yang error dan kita cari mananya, dan jika udah ketemu mana yang error itu langsung kita coba dan langsung kita apa ya, semacam benarkan, tapi bisa juga melalui prompt AI. Sebentar. Ini malah langsung kurang, teman-teman. Aku belum nyoba buat pakai CMake-nya. Sebentar ya, sebentar. Kita close lagi. Terus kita run lagi. Maaf. Iya, teman-teman. Jadi kembali lagi, tadi ternyata pada saat ketika aku menggunakan kursor AI itu ada sedikit trouble karena pada saat aku mau memasukkan untuk langkah-langkahnya ini yang kita Ctrl Shift P terus CMake Quick Start tuh nggak bisa terbuka lah ya intinya. Jadi aku sekarang memutuskan buat pindah ke Visual Studio Code-nya. Kita langsung coba CMake Quick Start, terus masukin nama file bebas ya teman-teman, kalkulator tes. Bahasanya pilih yang C++, terus yang executable select all, oke. Nah, terus sudah add new preset, enter aja. Sebentar, kita lihat lagi teman-teman, takut salah. Label select all, enter saja, add new preset, create from compiler, kemudian pilih oke. Sudah ingat teman-teman. Quick start, add new preset, create from compiler, UCRT. Sudah, enter ya. Kita tunggu dulu sampai proses konfigurasinya selesai teman-teman. Kita ke main.cpp-nya dulu. Nah, di main.cpp ini udah langsung ada terbuat program simpelnya teman-teman. Keluaran dengan hello from calculator test. Nah, caranya itu untuk mencoba run-nya, pertama kita klik build dulu teman-teman. Build yang ada di bawah ya, build yang ada semacam logo gerigi besi itu ya, roda besi. Nah, sedikit lag, kita tunggu. Nah, tadi kan aku udah pencet untuk build-nya, terus tunggu sampai building-nya itu selesai. Nah, building finish ya with exit code itu tanda ketika building kita sudah selesai dan langsung kita coba untuk running. Langsung masuk ke terminal dan akan
keluar output hello from calculator test. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal langsung coba pakai AI, pakai agent itu buat mengprompt pembuatan project kalkulator. Tolong buatkan saya program kalkulator sederhana dengan bahasa C++ dan gunakan GUI. Kita tunggu sampai AI-nya itu selesai membuatkan codingan untuk kita, teman-teman. Oke, langsung kita udah jadi, langsung kita keep. Nah, udah. Oke. Nah, sudah. Langsung kita build. Kita tunggu sampai build-nya done. Building kode done. Setelah itu baru kita run programnya. Mungkin di sini aku nggak bakal bisa buat mengulas program atau coding sepanjang ini. Nanti ketika teman-teman mau mencoba untuk melakukan coding ini di laptop teman-teman masing-masing, bisa sambil teman-teman pahami. Yang pasti tips ketika menggunakan semacam programming atau coding menggunakan prompt AI, itu tips utamanya adalah teman-teman perhatikan secara menyeluruh kodenya. Jadi jangan cuman ngeprompting jadi tinggal tidur, jangan, tapi prompt jadi dibaca, dipahamin setiap fungsinya itu buat apa, jika ada fungsi seperti itu hasilnya outputnya seperti apa, jika ada case seperti ini hasilnya seperti apa, itu perlu kita pahamin, perlu kita pelajarin, meskipun bisa dibilang nggak mudah, tapi namanya juga belajar, pasti menemukan kesulitan, teman-teman. Oke. Ini untuk build finishnya, buildnya udah already finish, dan kita akan langsung lanjut ke run programnya. Kita coba build lagi, teman-teman. Tadi aku barusan troubleshooting dan aku juga ngeprompt di AI karena aku masih nggak nemuin mengapa masih nggak bisa di running. Nah, jadi aku ngelakuin troubleshooting lewat prompt ke AI dan dia udah ya ngasih solusinya. Nah, ini sudah build finish. Terus langsung kita coba run. Nah, sudah. Kita coba, kita testing apakah benar semua, aman. 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tidak ada kesalahan. Nah, terus kita refresh dulu. Coba refresh lagi. 10 dibagi 5, 2. Oke, benar. 2 dikali 5, 10. Benar. 3 dikurangi 2, 1. Benar. Kita coba untuk yang plusnya, tambah 3, 9. Benar. Nah, sudah, teman-teman. Ini sudah bisa untuk program kalkulator sederhananya. Terus sesuai dengan yang ini PPT, ada yang buka file melalui File Explorer, terus klik direktorinya dan ketikkan cmd. Kita langsung masuk ke File Explorer-nya dan ini langsung kita cari yang nama projectnya kita, kalkulator test ini. Ini ya. Udah ketemu. Terus kita klik terus cmd. Bentar, langsung kita klikkan cmd titik untuk panggil ini. Terus langsung kita panggil nama file yang udah kita buat tadi, teman-teman. Karena kan kita namanya kan kalkulator tes ini ya. Oke. Bentar.
kalkulator tes. Nah, sudah bisa di-run melalui CMD atau terminal ya. 9 tambah 3, 12. Sudah bisa teman-teman. Oke, jadi begitu saja untuk video kita ke-13 kali ini. Dan sudah, ini untuk pembukaan membuat aplikasi. Nah, sudah jadi, sudah selesai. Dan kita juga sudah mencoba untuk run 2 kali melalui VS Code. Menggunakan ini build lebih dahulu kodenya. Ketika kodenya sudah selesai di build finish, terus langsung kita coba untuk run. Kadang memang masih ada trouble untuk di codingannya, kadang tidak bisa di run dan kita harus melakukan troubleshooting. Dan kadang jika untuk program yang besar seperti ini tuh, atau program banyak seperti itu, kadang kita masih bingung untuk troubleshootingnya. Jadi ya kita belajar pelan-pelan. Aku juga tadi minta tolong buat troubleshooting ke AI dan akhirnya bisa juga. Dan juga aku juga udah bisa untuk mengeran di CMD-nya ya, di terminal itu. Oke, teman-teman. Jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Dan berikutnya masih belum ada teaser untuk video selanjutnya, tapi aku terima kasih buat teman-teman yang udah nonton untuk di video part ke-13 kali ini. Jangan lupa buat nonton video lainnya juga, karena dari situ tuh ada kita belajar dari basic-basic Python dan C++, teman-teman. Oke, jadi see you teman-teman di video selanjutnya. Sampai jumpa.